Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah qala, berkata Abu Hurairah qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, berfirman Allah azza wa jalla, ala izzu, kemuliaan izari adalah izarku. Izar itu pakaian yang dililitkan mulai dari tengahnya tubuh sampai ke telapak kaki, ini namanya izar, seperti sarung dan sebagainya. Jarid. Wal kibriya'u, dan keagungan, kesombongan. Ridai adalah ridaku. Rida itu pakaian yang diselimutkan mulai dari pundak ini sampai ke bagian tengahnya tubuh, atasan. Tapi ini kiasan saja. Haman, maka barang siapa yunazi'u, ini yang merebut apa itu izzah dan kibriya dari aku, azabtuhu, maka aku siksa dia. Jadi maksudnya itu ya, rasa kiber itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kiber itu hakikatnya apa? Jadi orang yang tidak adalah Allah itu mempunyai ada sifat kiber. Kiber itu adalah yang tidak bisa diatur. Nah, makanya orang itu kalau sombong itu nggak mau diatur, itu namanya sombong. Makanya lebih terok-terok Gusti Allah. Nah, bukan berarti. Jadi seperti ibaratkan oleh Allah seperti mau merebut, yaitu ridanya Allah. Nah, karena itu khusus punya Allah sombongan itu. Sedangkan hamba itu hanyalah taat, tidak boleh mempunyai sifat sombong, tidak boleh punya sifat kemagung, ya. Kemagung aslinya enggak agung, tapi kemagung, ngaku-ngaku agung. Nah, gumede aslinya bukan gede, ya, tapi ngaku-ngaku gede. Enggak gede, wong hamba aja kok gede. Allah. Kemulya, aslinya itu enggak mulya aslinya itu, tapi ngaku-ngaku mulya. Namanya hamba. Hamba itu apa toh? Hamba itu ya orang yang telah menyerahkan semua program hidupnya itu kepada tuannya. Disuruh berdiri, disuruh duduk, disuruh jalan, disuruh berhenti. Ya gitu namanya hamba. Kalau disuruh berdiri, duduk, disuruh duduk, berdiri, namanya hamba yang durhaka. Nah, diatur tidak mau, namanya sombong. Padahal sombong itu kepunyaan tuan, bukan kepunyaan hamba. Hamba itu sifatnya harusnya ngikut, nurut. Kalau nggak nurut, loh itu kamu itu hamba atau tuannya. Nah, kalau dalam hal ini kamu itu hamba apa Tuhannya. Kalau orang itu beramal kiber, arti dia itu mau mengambil sifat ketuhanan, mau diletakkan pada diri dia. Maka Allah mengatakan azabtuhu, kalau dia mau merebut sifat kiber itu dari aku, sifat izz dan kiber dari aku, maka aku siksa dia. Rawah Muslim. Kayak Fir'aun itu, dia kan berkumpul sama Fir'aun, Namrud itu, raja-raja zalim itu. Bukan harus raja, kadang-kadang kiber itu orang biasa pun kalau mempunyai sifat tidak mau diatur sama Gusti Allah, ya itu namanya kiber juga. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, bainama rajulun, di waktu seorang laki-laki yamsi berjalan fi khullatin, di dalam pakaian khullah, tu'jibuhu, khullah itu ya pakaian atas bawah,
tu'jibuhu yang mengherankan dia, nafsuhu diri dia, jangan heran itu, membanggakan aja, tu'jibuhu yang membanggakan dia, nafsuhu diri dia, murajjilun dia ini murajjilun dia ini orang yang menyisir ra'sahu kepalanya dengan rapi, yahdalu dia sombong fi misyatihi di dalam jalannya, id khosafa tiba-tiba menenggelamkan Allah bihi laki-laki itu, fahuwa maka dia yatajaljalu terus tenggelam fil ardi di dalam bumi ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat, muttafaqun alaih. Jadi kalau kamu tidak dibuat seperti ini oleh Allah, ya artinya Allah itu masih kasih tempo darimu. Seorang laki-laki kayak Qarun itu yang mentakjub pada dirinya dia sendiri, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang ya masih tenggelam terus. Maksudnya orang yang keluar dalam dengan pakaian yang bagus, dengan dandanan yang rapi, dengan berjalan yang seperti jalannya orang yang sombong, adigang, adigung, adiguno. Kemudian belas masuk ke dalam bumi. Disiksa oleh Allah artinya itu. Allah nggak suka. Ini kok mau menyombongkan diri, maka disiksa oleh Allah. Mau merebut aiz dan kibrianya Allah Subhanahu wa taala, ya disiksa oleh Allah. Kalaupun dia masih dikasih tempo di dunia ini, maka dia pun juga akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Karena sombong itu nggak boleh, itu hamba itu nggak boleh sombong, itu sifatnya Allah. Wa an Salamah bin al-Aqwa, sifat khususnya Allah. Wa an Salamah bin al-Aqwa, dari Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu taala anhu, qala berkata Salamah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu tidak henti-hentinya ar-rajulu seorang laki-laki, yadhabu dia pergi binafsi membawa dirinya, maksudnya pergi dengan sombong, pergi dengan membawa dirinya, maksud sombong, hatta keluar jalan-jalan dengan sombongnya, hatta yuktaba sehingga ditulis, dia ditulis fil jabbarin dalam golongannya jabbarin, yaitu orang-orang yang sombong, yang tidak mau taat, tidak mau menerima nasihat. Jabbar itu orang yang tidak mau menerima nasihat, sombong, tidak mau menerima nasihat. Fayusibahu, maka mengenai dia daripada azab, ma asabahum, adab yang mengenai orang-orang jabbarin, orang-orang yang sombong. Rahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Yadhabu binafsihi, maknanya yadhabu binafsihi ayyartafi'u, yaitu maksudnya dia kemagung, kemeluhur, wa yatakabbaru dan sombong, gumede. Pikirannya kemagung tarafuknya karena ana rabbukum, bukan rabbukum saja, al-a'la. Maksudnya ana rabbukum bukan hanya rabbukum, al-a'la. Akhirnya ya dibeles neneng di mana itu, di air, di lautan sama Allah SWT. Jadi kalau kita pikir, akibatnya siksanya orang sombong itu direndahkan. Siksanya orang direndahkan. Tempat yang paling rendah itu mana? Ya tanah ini, ke bawah itu yang rendah itu. Dia itu hatinya ditinggi-tinggikan, maka direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya. Terus merendah, terus rendah-rendah, tidak ada habis-habisnya sampai hari kiamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma aslih alif baina qulubina wa sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.